Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita sampai dengan detik ini, di mana karunia Allah Ta'ala itu sangat banyak. Allah memberikan banyak sekali karunia dan nikmat kepada kita manusia, sampai-sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nah, kata para ulama, tidak akan mampu menghitungnya itu sebagai isyarat kalau memang manusia itu tidak bisa menghitung banyaknya nikmat Allah. 24 jam kita hidup di dunia tidak lepas dari nikmat dari Allah. Oleh karenanya patut bagi kita untuk memperbanyak bersyukur, karena hamba yang bersyukur itu sedikit. Pernah suatu ketika Umar, ketika mendengar salah seorang sahabat, dia pernah berdoa, Allahumma ja'al minal aqal. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Kemudian Umar berkata, kenapa engkau berdoa agar dijadikan termasuk orang-orang atau golongan yang sedikit? Maka orang ini menjawab Umar dengan membawakan firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hamba yang bersyukur itu sedikit. Karena hamba yang bersyukur sedikit, maka kebalikannya berarti hamba yang kufur itu jauh lebih banyak. Maka semoga Allah Ta'ala menjauhkan kita dari sifat kufur nikmat, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu mensyukuri setiap apa yang menjadi pemberian Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Para jemaah dirahmati serta dimuliakan oleh Allah, tema kita pada kesempatan ini yaitu pilihan Allah Ta'ala yang terbaik. Pilihan Allah Ta'ala yang terbaik. Kita kalau berbicara tentang pilih memilih, semua manusia itu punya pilihan. Dia punya pilihan, dia punya keinginan, dia punya kehendak. Tapi yang perlu dipahami, terkadang apa yang menjadi kehendak dan pilihan kita belum tentu hal tersebut akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk kita bisa meraihnya. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kepada kita pilihan yang lain, yang bahkan pilihan tersebut bukan menjadi pilihan kita di awal. Namun kembali lagi kepada konsep yang telah disebutkan oleh para ulama, al khairu khairullah. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah, atau al khairu khayyarallah. Yang terbaik itu adalah apa yang Allah pilihkan untukmu, bukan apa yang kita inginkan. Apa yang Allah pilihkan untuk dirimu, apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk dirimu, itulah yang terbaik. Nanti kalau kita sebutkan contoh-contoh bagaimana Allah Ta'ala memilihkan
dan menghendaki sesuatu kepada hambanya, dan itulah yang terbaik. Kita sebut terlebih dahulu beberapa dalil yang menyebutkan tentang masalah ini. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-216. Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 216, Allah berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Telah diwajibkan bagi kalian berperang, sedangkan kalian membenci hal tersebut. Dahulu para sahabat itu, mereka hidup di dalam kebiasaan suka berperang. Perkara-perkara yang sepele mereka jadikan sebagai alasan untuk saling berperang antara satu kabilah dengan kabilah yang lainnya. Bahkan kita dapat di sejarah mencatat bagaimana Aus dan Khazraj, mereka itu berperang itu selama 100 bahkan lebih daripada 100 tahun. Kemudian Allah menghijrahkan Nabi dan para sahabat ke Madinah. Lalu kemudian Allah mempersaudarakan mereka. Maka kemudian jadilah mereka bersaudara satu dengan yang lainnya. Tiba-tiba di masuk tahun kedua Hijriah, ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berperang. Yang mana perang pertama di dalam Islam itu kan perang Badar. Padahal mereka telah meninggalkan peperangan itu lama, terkhusus bagi kaum muhajirin. Setelah Nabi mengumumkan diri beliau sebagai seorang Nabi, 13 tahun berada di kota Mekah dakwah, tidak ada peperangan. Mereka hidup di dalam tekanan, hidup di dalam intimidasi. Tidak ada peperangan, tidak ada perlawanan. Benar-benar pada saat itu Allah hanya menyuruh Nabi SAW untuk bersabar. Bersabar menghadapi segala ujian yang datang kepada kaum muslimin. Sampai pada puncaknya mereka pernah diboikot, tidak boleh berbelanja, tidak boleh membeli dari pasarnya orang-orang Quraisy. Kalau harus membeli, mereka dikenakan dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran. Sehingga itu banyak menjadikan harta kaum muslimin terkuras. Dan orang-orang yang tidak memiliki harta pada saat itu harus makan seadanya. Bahkan disebutkan dalam beberapa literatur sejarah bagaimana mereka para sahabat ada yang memakan sandal karena sandal mereka itu terbuat dari kulit. Ya, jadi dimakan. Rambak. Ya. Kalau rambak itu biasanya pakai kulit sapi kan? Selain kulit sapi atau kerbau, ada enggak rambak itu? Pakai apa? Kuda, kambing, ada. Lebih lembut sapi atau kambing? Siapa yang pengusaha rambak di sini? Nah, biasanya ibu-ibu nih jago nih. Bu, rambak sapi atau rambak kambing, Bu? Rambak ikan. Di luar prediksi BMKG. Ya. Bu Ibu, kajian kita rutin loh Bu ya. Kabarkan yang lain rutin di setiap ahad ketiga loh Bu. Insya Allah. Ini mengganti jadwal saya yang Kamis. Setelah setahun saya absen dari sini. Tapi karena kita kajiannya baru, berarti kitabnya baru. Kajiannya itu nanti kita pikir gimana cara ngelanjutinnya.
Ini kasih tahu ibu-ibu yang lain. Setiap ahad yang ketiga, Bu. Insyaallah ya. Ini kita tematik dulu. Perkenalan. Pendatang baru soalnya. Ternyata nama saya masih ada nih ya. Saya lihat masuk tadi, nama saya masih ada ternyata. Masih disimpan sama Pak Gatot ternyata. Nah, sampai akhirnya para sahabat kan pergi hijrah. Mereka tidak pernah lagi merasakan peperangan, tidak pernah lagi yang namanya mengangkat senjata. Benar-benar 13 tahun itu para sahabat tidak pernah lagi merasakan peperangan, hidup dalam kedamaian. Tapi di satu sisi mereka diintimidasi, disakiti. Namun di satu sisi mereka hidup dalam kedamaian karena tidak ada lagi yang namanya peperangan. Hijrah ke Madinah. Ternyata tidak berselang lama, hanya setahun. Mereka merasakan hijrah yang tenang. Ternyata turun perintah Allah Ta'ala untuk mereka berperang. Makanya kemudian Allah melanjutkan ayat itu dengan mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi apa yang kalian benci dari apa yang Allah takdirkan kepada kalian justru itu baik. Kayak peperangan. Para sahabat itu tidak suka berperang. Bahkan pada saat Nabi SAW mengajak 300 sahabat untuk menghadang kabilahnya Abu Jahal, Nabi tidak pernah berpikir akan berperang, tapi Allah menakdirkan lain. Tapi coba lihat dampak dari peperangan tersebut. 300 dengan pasukan seadanya, dengan persenjataan seadanya, melawan 1000 dengan persenjataan lengkap, Allah menangkan. Sehingga apa hikmah dari semua itu? Pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman itu nyata. Sekarang kita mikir secara logika saja. Di atas kertas 1000 lawan 300, 1 banding 3. Itu gak mungkin. Apalagi dengan kondisi kaum muslimin bukan datang untuk perang. Makanya pada saat Nabi ingin mengajak para sahabat itu, Nabi hanya mengatakan ayo siapa yang mau ikut saja. Ya udah ikut aja, tidak ada yang persiapan seperti orang mau perang baju besi yang lengkap, tidak. Tapi coba lihat, dari peperangan tersebut Islam mulai diperhitungkan. Kaum muslimin mulai ditakuti. Muncul dalam diri orang-orang musyrikin itu rasa khawatir. Wah, ini Islam ini berbahaya juga gitu kan. Bahaya orang-orang Islam ini. Buktinya kami datang dengan pasukan lengkap, kami kalah. Padahal yang memenangkan semua itu kan Allah. Tapi di satu sisi kalau kita melihat, disitulah pertolongan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya itu nyata. Intan surullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, Allah pasti akan menolong kalian. Dan di saat itu kita atau para sahabat semakin yakin bahwasanya pertolongan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin itu nyata. Bukan fiktif. Suatu yang benar, bukan hoaks gitu loh. Nah itu yang terkadang belum muncul dalam diri kita. Belum kita rasakan. Kenapa pertolongan Allah tidak datang kepada kita? Bisa jadi salah satu sebabnya keyakinan kita tidak seperti keyakinan para sahabat. Para sahabat itu yakin mereka akan ditolong sama Allah Ta'ala. Itu hikmah. Mereka benci peperangan, tapi Allah menakdirkan peperangan. Justru di balik peperangan itu nama kaum muslimin itu mulai diperhitungkan. Makanya Allah menutup ayat itu dengan mengatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak tahu, kalian tidak ngerti hikmah di balik semua itu. Kenapa Allah menakdirkan A, kenapa Allah menakdirkan B, kenapa Allah menakdirkan C. Ya.
Dalil yang kedua yaitu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomornya 2999. Kalau tidak salah hadis ini diriwayatkan dari seorang sahabat yang bernama Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Ya, Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi. Nabi SAW pernah mengatakan, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh urusan orang beriman itu semuanya baik. Bahkan dalam sesuatu yang pahit itu baik. Apalagi kita berbicara yang manis. Yang pahit saja itu baik, apalagi yang manis. Cuma terkadang banyak orang tidak bisa melihat sisi manis dari perkara yang pahit. Ya. Tidak bisa melihat sisi yang manisnya. Dan ini banyak faktor. Salah satunya ilmu. Ya, di antaranya juga husnudon. Husnudon kita kepada Allah Ta'ala yang masih kurang. Sehingga kita tidak bisa melihat sisi yang lain dari perkara yang pahit. Ya. Nanti akan kita ceritakan, kisahkan, contohkan. Nah, itu banyak, dalam Al-Quran itu banyak. Ya. Semua urusan orang beriman itu semuanya baik. Gak ada yang jelek. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, kata Nabi. Dan ini hanya akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Lihat, Nabi hanya membatasi yang bisa merasakan kondisi ini hanya orang beriman. Berarti orang yang kafir, dia tidak bisa merasakan kondisi ini. Bahkan seorang muslim yang belum sampai pada tingkat keimanan, dia tidak bisa mengambil hikmah dari kondisi tersebut. Tapi ini hanya berlaku bagi orang-orang mukmin, derajat mukmin ke atas. Kan derajat manusia di dalam agama Islam itu kan ada 3. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril. Ketika Nabi menyebutkan tentang Islam, iman dan ihsan. Islam itu berkaitan dengan ibadah-ibadah zahir. Iman itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang batin. Sedangkan ihsan itu mengumpulkan keduanya. Ya, mengumpulkan keduanya. Makanya sangat jarang orang yang bisa sampai pada derajat ihsan. Kecuali mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh. Makanya ketika Nabi ditanya ihsan itu apa sih? Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seperti salat. Salat itu ibadah zahir. Tapi disertai dengan kita yakin dalam hati Allah melihat kita. Kalaupun Allah tidak melihat kita, kalaupun kita bisa melihat Allah, yakin melihat Allah, dan kita misalkan enggak bisa lihat Allah, maka kita harus yakinkan kita ini diperhatikan dan dilihat oleh Allah Ta'ala kita beribadah. Itu satu ibadah batin. Salat ibadah zahir digabungkan dengan keyakinan Allah pasti melihat kita, itu ibadah batin. Maka terkumpul keduanya. Kalau ini terkumpul, kita sedang berada pada derajat ihsan. Jadi kan orang banyak tidak bisa mempraktekkan itu. Memperbaiki salatnya kalau ada orang. Sedangkan kalau tidak ada orang, dia tidak akan memperbaiki salatnya. Ada orang berdoa dengan khusyuk kalau ada yang lihat. Tapi kalau tidak ada yang melihat, dia tidak bisa khusyuk dalam berdoa. Makanya kenapa derajat ihsan itu sangat sulit untuk didapatkan. Bukan tidak mungkin. Mungkin, tapi sulit. Kecuali bagi orang-orang yang mau bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh untuk bisa meraih derajat tersebut. Oleh karena Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya tentang sifat-sifat orang zuhud, beliau menggambarkan dalam 4 kategori. Salah satu dari kategori tersebut beliau mengatakan, wa alimtu annallaha muttali'un alayya fa ana mustahin an yarani ala ma'siyatin. Aku tahu dengan sebenar-benarnya Allah itu mengawasiku, maka aku malu kalau aku dilihat oleh Allah sedangkan aku dalam kondisi bermaksiat kepadanya. Kalau kita kan beda. Kita tidak akan bermaksiat kalau ada orang di sekeliling kita atau kita sedang berada di halayak ramai. Tapi kalau kita sedang sendiri, justru itu ujiannya.
Apakah kita akan mampu menahan hawa nafsu atau terkalahkan dengan hawa nafsu kita. Makanya kenapa derajat ihsan itu sulit. Kembali ke hadis ini. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, in asabatuhu sarra syakara fakana khairan lah. Kalau dia orang ini kondisinya itu, kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur. Maka kondisi dia dapat nikmat lalu dibarengi dengan syukur, itulah kondisi yang terbaik saat itu. Wa in asabatuhu dharra sabara fakana khairan lah. Dan apabila kemudian dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itulah yang terbaik untuk dirinya. Perhatikan ketika mendapatkan musibah. Musibah itu dihadapi dengan kesabaran, itu tingkatan yang paling rendah dari tingkatan-tingkatan seorang manusia menghadapi musibah. Sabar, itu tingkatan paling rendah. Di atas sabar ada ridho, di atas ridho itu ada syukur. Bayangkan ada orang dapat musibah bersyukur. Bukan perkara yang mudah. Ya. Terkadang kita sabar saja berat. Ya. Makanya para ulama mengatakan 4 hal ini, kalau tidak salah ya, nanti coba kalau ada yang pernah dengar. Jadi yang pertama itu hukumnya haram, yang kedua hukumnya wajib, yang ketiga hukumnya sunnah, dan yang keempat hukumnya afdol. Yang haram yaitu kita mendapat musibah, kita murka. Itu haram hukumnya bagi seorang muslim. Kalau dapat musibah dia murka. Dan ini tingkatan yang paling jelek. Ada tingkatan wajib, sabar. Dapat musibah sabar, ini tingkatan wajib, dan ini tingkatan yang paling rendah. Yang ketiga sunnah, yaitu kita ridho. Sangat disunnahkan kalau kita dapat musibah kita ridho. Sedangkan tingkatan yang afdol, kalau dapat musibah kita bersyukur. Kadang-kadang kita mentok di tingkatan yang wajib, masuk ke sunnah, masuk ke ridho, ini masuk ke afdol, ini lumayan berat. Ya, lumayan berat. Nah, perhatikan di sini Nabi SAW mengatakan, kalau kalian mendapatkan nikmat kalian bersyukur, kalau kalian dapat musibah kalian bersabar. Dan itulah yang terbaik pada setiap masing-masing kondisi. Nah, karena kita itu sulit untuk mempraktekkan hal ini. Banyak orang itu kalau dapat musibah dia sulit untuk bersyukur. Padahal musibah yang ditimpakan kepada kita itu semua adalah takdir dari Allah, itu pilihan dari Allah Ta'ala. Seperti orang sakit, gak ada ceritanya orang mau sakit ya. Antum mau sakit? Gak ada ceritanya orang pingin sakit. Bahkan saking kita tidak kepingin sakit, orang-orang sekarang itu sampai menerapkan pola hidup sehat. Pergi lari, pergi jalan, ya. Bahkan orang-orang sekarang itu saking kepingin selalu dalam kondisi sehat segala macam, apapun yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Itu pilihan kita, tapi terkadang pilihan Allah beda. Ternyata di balik usaha kita seperti itu, ternyata Allah kasih kita sakit. Gak ada yang mau sakit. Siapa yang mau sakit? Nah, disinilah coba lihat dari sisi pahit itu kita bisa melihat ada sisi manisnya. Sepakat kita tidak suka yang namanya sakit. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, oh ternyata sakit ini hikmahnya banyak. Ternyata dengan sakit Allah Ta'ala menggugurkan dosa. Dengan sakit Allah Ta'ala mengangkat derajat. Dengan sakit Allah Ta'ala menjadikan kita supaya lebih bersyukur betapa mahalnya nikmat sehat. Betapa mahalnya nikmat sehat. Mahal nikmat sehat itu. Bahkan orang rela untuk membayar berapapun yang penting dia bisa sembuh. Dia nggak cukup di sini. Berobat di Surabaya, dia pergi ke Jakarta, nggak cukup di Jakarta, dia terbang ke Singapura. Nggak cukup, dia cari tempat yang lain, yang penting dia bisa sembuh. Berapapun biaya yang dia keluarkan, siap, yang penting dia bisa sembuh. Namun terkadang banyak orang mengambil usaha seperti itu, tapi Allah tidak sembuhkan. Itu juga pilihan Allah yang terbaik. Kenapa Allah tidak menyembuhkan? Bukankah kita sudah mengambil sebab? Iya, bisa jadi dengan kita disembuhkan oleh Allah Ta'ala akan hilang hikmah-hikmah yang lain.
Ternyata selama dia sakit, dia rajin ibadah, dia rajin berdoa, dia rajin beristighfar, dia rajin meminta ampun kepada Allah, dia rajin baca Quran. Seluruh kebaikan terkumpul pada dia. Bisa jadi Allah tatkala lihat dia seperti ini, Allah tidak kasih dia sembuh. Kenapa? Kalau dia sembuh mungkin dia akan tinggalkan hal tersebut. Sehingga Allah pun memberikan dia sakit dulu. Ya, sakit dulu. Ada kawan ini dia ya terkena satu penyakit yang lumayan parah. Dia cerita, Ustaz, anak tuh bersyukur sakit. Tak bilang kenapa? Di saat banyak orang sakit itu justru dia tidak suka. Kenapa antum bersyukur sakit? Iya Ustaz, karena dulu ketika anak masih sehat, anak tipe orang yang suka menghambur-hamburkan harta untuk kesenangan duniawi. Anak orang yang tidak pernah menjaga kesehatan. Anak begini disebutkan, dia cerita begini. Setelah dokter memvonis anak tentang satu penyakit, lalu kemudian anak mencoba untuk belajar sholat segala macam, ternyata nikmat sekali yang namanya sholat dan berdoa itu. Mungkin kalau anak tidak sakit, anak tidak akan tahu rasanya sholat. Anak tidak akan bisa merasakan nikmatnya berdoa, menangis kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang terkadang kita tidak bisa merasakannya. Banyak orang tidak bisa merasakan demikian. Makanya pilihan Allah Ta'ala itu terbaik. Ya. Tidak ada pilihan Allah Ta'ala yang buruk. Al khairu khayyarallah. Kebaikan itu apa yang Allah pilihkan untuk kita. Kita ambil dari Al-Quran. Contoh ya. Seperti Nabi Musa yang kemudian harus dibuang oleh ibunya. Allah kasih ilham kepada ibunya untuk membuang Nabi Musa. Ya. Membuang Nabi Musa, dialirkan di sungai. Yang kemudian Nabi Musa bermuara di dalam istananya Fir'aun. Di saat itu pilihannya harus dibuang. Karena kalau anak ini tetap dipertahankan, dia akan dibunuh. Namun coba lihat, Allah memilihkan Nabi Musa itu dialirkan di sungai. Ternyata Allah punya hikmah. Dia masuk ke dalam istana yang kemudian menjadi cikal bakal akan menjadi nabi. Sehingga dia pun dijaga oleh Allah Ta'ala justru melalui istri dari sang penguasa. Andai kata ibunya Nabi Musa itu memilih untuk tetap mempertahankan Musa, maka niscaya dia tidak akan bisa hidup. Mungkin dia sudah akan mati. Ya. Makanya namanya kenapa Musa? Untuk tahu kenapa namanya Musa? Moses. Ya. Mu itu artinya sungai. Ses artinya anak sungai. Makanya Nabi Musa dinamakan Musa. Dan itu semua ya itu nama dari Allah Ta'ala. Cuma dinamakan itu karena dia kan ditemukan di sungai. Sama kayak Fir'aun itu namanya Ramses. Ramses itu Ram artinya matahari. Ses artinya anak. Makanya dia tuh dinamakan Ramses karena diyakini Ramses ini adalah anak titisan dewa matahari. Itu namanya kenapa namanya Ramses. Ya, orang Mesir kan meyakini akan hal tersebut. Itu dalam bahasa Ibrani. Ya. Coba kalau Musa tidak dibuang di sungai itu, mungkin dia tidak akan hidup. Ya, tapi karena Allah Ta'ala menyuruh ibunya untuk membuang Musa di sungai, dia hidup di dalam istana, maka kemudian dia hidup dengan penuh keamanan. Ketika besar, baru kemudian Allah Ta'ala berikan kepada dia wahyu untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Contoh yang lain, kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu kemudian Nabi Yusuf diselamatkan oleh para pedagang, yang kemudian para pedagang itu menjual Nabi Yusuf kepada orang-orang yang hidup di Mesir. Kata para ulama,
Itulah pilihan Allah Ta'ala kepada Yusuf. Andai kata Yusuf tidak dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, mungkin dia tidak akan hidup di istana. Tapi demikianlah cara Allah Ta'ala memilihkan Nabi Yusuf, supaya dia kemudian mendapatkan suatu kedudukan, yang mana dengan kedudukan tersebut akhirnya Nabi Yusuf bisa memberikan kebaikan kepada umat. Banyak pilihan Allah Ta'ala. Lihat bagaimana kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Allah menjadikan banyak pilihan Allah Ta'ala yang Nabi Musa bahkan secara logika kok bisa. Ya, seperti misalkan kenapa Nabi Khidir membunuh anak kecil, kenapa Nabi Khidir memperbaiki rumah yang reot, kenapa Nabi Khidir menenggelamkan kapal. Itu semua pilihan Allah. Dan ternyata di balik semua itu ada hikmah. Nah, inilah yang terkadang banyak manusia itu dia tidak paham bahwasanya di balik pilihan Allah Ta'ala itu ada hikmah-hikmah yang tersembunyi. Nah, itu kalau kita tarik dalam kehidupan kita, misalkan ada orang dia bekerja siang malam dalam rangka untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera, tapi ternyata Allah belum berikan. Kenapa Allah belum berikan? Bukan berarti Allah benci. Bisa jadi Allah belum berikan kepada dia. Tatkala dia sudah sampai pada taraf kesejahteraan, mungkin dia akan sombong, dia akan lupa beribadah kepada Allah, dia akan lupa berdoa, sehingga hilang kebaikan-kebaikan itu kepada dirinya. Maka Allah tetap memberikan ujian itu kepada dirinya. Sembari di balik itu banyak kebaikan yang dia dapatkan. Dia bersabar dengan kondisi tersebut, dia terus berdoa. Sudah berapa kebaikan yang dia rasakan. Kehidupan dunia sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Sesaat. Kita belajar dari dua orang yang diceritakan oleh Nabi SAW. Bagaimana Nabi menceritakan dua orang yang kondisinya saling bertolak belakang. Yang satunya merasakan nikmat, yang satunya merasakan ujian kehidupan. Kedua-duanya bertolak belakang. Yang satunya nikmat terus, tidak pernah sengsara. Dihadirkan di hadapan Allah, dimasukkan ke dalam neraka sebentar, ditanya, apakah kamu selama di dunia bahagia? Kata dia, tidak pernah. Lihat betapa cepatnya dia melupakan kebahagiaan dunia karena dia merasakan siksa api neraka. Sebaliknya yang kedua, dia sengsara di dunia. Tapi ketika Allah memasukkan dia ke dalam surga sebentar, ditanya, apakah kamu selama di dunia sengsara? Kata dia, tidak pernah. Ya, kata para ulama, demikian pula kesengsaraan di dunia sebentar. Dan itu hanya sesaat. Itu akan terbalaskan dengan kenikmatan surga yang tidak akan pernah habis. Maka segala apa yang Allah takdirkan kepada kita, itu merupakan kebesaran Allah Ta'ala. Dan semua itu memiliki hikmah. Ya, semua itu memiliki hikmah. Oleh karenanya kata para ulama, kalau kita memperhatikan dalil-dalil tadi, lalu kemudian kita sebutkan apa hikmahnya sih? Kita belajar untuk menerima pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik perkara yang kita senangi ataupun perkara yang kita tidak senangi, setidaknya ada 5 hal yang bisa menjadi hikmahnya. Yang pertama, mencoba untuk berpasrah diri terhadap apa yang menjadi pilihan Allah, itu melatih keimanan dan tawakal kita kepada Rabbul Alamin. Ya, melatih keimanan kepada takdir. Kita tahu bahwasanya di antara pilar-pilar takdir itu yang pertama adalah al-khalq, penciptaan. Bahwasanya Allah menciptakan segala makhluk ini dengan segala takdirnya. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah menuliskan segala takdir manusia. Ketika makhluk atau manusia itu lahir ke muka bumi, dia lahir bersama dengan takdirnya, membawa takdirnya. Yang kedua ada ilmu. Ketika Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu,
Itu semua dengan ilmu dari Allah Ta'ala. Dan Allah mengetahui apa yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Sementara kita tidak mengetahui kecuali sesuatu itu telah terjadi ataupun yang sedang kita alami saat ini. Adapun yang akan terjadi, kita tidak mengetahuinya. Sebagaimana kata seorang penyair pernah mengatakan, wa alimtu ma fil yaumi amsi wal qablahu. Aku mengetahui apa yang terjadi hari ini yang sedang aku lakukan dan apa yang telah terjadi kemarin. Walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Tetapi apa yang terjadi besok aku tidak mengetahuinya. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya. Apakah para sahabat ketika berangkat ke perang Uhud mereka mengetahui mereka akan kalah? Tidak. Tidak ada yang tahu. Bahkan mereka dengan optimisme yang sangat tinggi berkat kemenangan mereka di perang Badar, mereka yakin mereka bisa menang. Tapi subhanallah, di luar prediksi, ternyata mereka diberikan kekalahan oleh Allah Ta'ala. Dan kekalahan mereka itu bukan berdasarkan jumlah pasukan, bukan berdasarkan strategi yang dipilih. Strategi sudah dipilih oleh Nabi SAW. Ketika perang Uhud, Nabi memilih arah dari datangnya matahari, dari tempat terbitnya matahari. Tatkala matahari terbit, pasukan kaum musyrikin merasa silau dengan matahari tersebut. Karena peperangannya pagi. Perang itu pagi. Ya, dan itulah cara kaum muslimin. Kaum muslimin itu kalau mau menyerang satu kaum pasti dilakukan setelah sholat subuh. Bukan sebelum sholat subuh, setelah sholat subuh. Kalau di tempat tersebut ada suara adzan tidak jadi diperangi. Kenapa? Berarti ada orang Islamnya. Tapi ternyata kalau tidak ada maka pergi. Berarti di tempat tersebut tidak ada kaum muslimin. Beda kalau kita kan. Ya, kalau kita sekarang perangnya ya tidak kenal waktu. Yang penting tekan rudal. Orang lagi tidur-tidur enak, boom gitu kan. Orang dulu, zaman dulu perangnya itu pagi. Ya, setelah subuh. Bahkan setelah tatkala terbitnya matahari. Jadi nggak ada kemudian masuk tiba-tiba menyusup ke tendanya pasukan membunuh. Nggak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Menunggu terbitnya fajar untuk mereka berperang. Jadi yang mengalahkan mereka bukan karena pasukan itu, bukan. Tapi yang mengalahkan mereka kemaksiatan mereka kepada Nabi SAW, kan begitu. Nabi mengatakan kepada para pasukan pemanah yang Nabi letakkan di atas bukit Rumat, ya, bukit yang tidak terlalu tinggi, ya, yang mana bukit itu merupakan perkara yang sangat strategis. Karena itu untuk menutup celah agar tidak melakukan serangan dari belakang. Pesan Nabi singkat, apapun yang terjadi jangan turun. Meskipun bangkai-bangkai kami telah dimakan oleh burung, tetap kalian berada di atas. Tapi mereka tidak mendengarkan nasihat tersebut. Mereka turun dan Allah pun menghukum mereka seketika itu dengan kekalahan. Dari situ para ulama mengatakan, para sahabat saja yang imannya luar biasa, tapi ketika mereka bermaksiat langsung diberikan hukuman oleh Allah Ta'ala atas kemaksiatan mereka. Bagaimana dengan kita? Ya, keimanan kita dibandingkan para sahabat, apalah artinya? Gak ada artinya. Jauh keimanan kita dengan para sahabat. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki sahabatku. Lau anfaqo misla Uhudidz zahaban. Sekiranya kalau kalian berinfak satu gunung Uhud emas, ma balagha nasifahu wala muddah. Niscaya infak kalian tidak akan sama dengan infaknya sahabat, baik itu satu mud ataupun setengah mud. Bayangkan setengah mud, ini satu mud ya, setengah. Kita infak gunung Uhud emas. Bayangkan berapa emas 24 karat sebesar gunung Uhud. Antum bayangkan emas sepanjang 7 kilo, diameternya 3 kilo, tingginya 1 kilo. Emas utuh ini bukan emas. Antum emas juga di rumah. Ya. Antum emas. Ini emas utuh. Emas yang panjangnya 7 kilo, diameternya 3 kilo, tingginya 1 kilo. Antum pernah lihat emas sebesar itu? Kan tidak ada toh? Ya, jangankan lihat emas sebesar itu. Saya sampai hari ini belum melihat secara kasat mata, belum melihat secara langsung emas yang 1 kilo itu belum pernah lihat saya. Ya, saya belum pernah lihat.
Mungkin kalau saya melihatnya saya punya mungkin. Ya, belum pernah lihat saya. Mentok-mentok yang pernah saya lihat emas itu ya dalam bentuk kalung, cincin, ya, bentuk logam apa namanya, antam. Ya, tapi kalau dalam bentuk emas batangan saya belum pernah lihat secara langsung. Pegang aja nggak pernah. Berat mungkin ya. Ada yang pernah punya aja mah? Harga emas berapa sekarang sekilo bu? Satu gram bu? Berapa? 2.500.000 lah. Berarti kalau sekilo banyak. Bu, kalau ibu punya emas 1 kilo mau diapain bu? Hah? Nggak punya. Ya Allah, masa bermimpi aja nggak berani bu? Nggak punya. Bayangkan emas sebesar itu tapi tidak bisa mengalahkan infaknya sahabat yang hanya satu telapak tangan. Itu pun Nabi ketika menyebutkan tentang itu tidak disebutkan apa yang diinfakkan. Sebagian para ulama ketika menafsirkan tentang ucapan tersebut, yaitu mereka menafsirkan dengan kurma, menginfakkan dengan kurma. Bayangkan kurma, kalau antum ambil kurma segini paling berapa coba? Ada sekilo? Nggak ada. 250 gram? Nggak nyampe nggak? Bisa jadi nggak nyampe. Bandingkan dengan emas yang panjangnya 7 kilo. Yang diameternya 3 kilo itu. Ya. Tapi mereka diberikan hukuman sama Allah karena kemaksiatan. Dari situ hikmah besar. Ya, hikmah besar. Salah satu hikmah yang diambil oleh para sahabat, yaitu mereka tidak lagi berani untuk menentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Allah Taala mengingatkan kepada kita tentang masalah ini dalam firman-Nya, ya, dalam firman-Nya Allah Taala mengatakan, dalam surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-36. Surat Al-Ahzab pada ayat yang ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin." Dan tidak patut bagi laki-laki mukmin ataupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lalu kemudian mereka memilih pilihan-pilihan yang lain. Sudah, apa adanya. Tidak usah kemudian cari A, cari B, cari. Kalau Allah sudah katakan A, B, B. Ya. Wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat nyata. Kesesatan yang sangat nyata. Kan itu perintah. Itu perintah Rasul, itu kan mutlak. Itu perintah Rasul, itu mutlak. Karena perintah Rasul itu termasuk dari perintah Allah. Ya, maka tidak boleh kemudian kita membangkangnya. Itu yang pertama, hikmahnya, melatih keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, setiap pilihan Allah Ta'ala itu hikmahnya adalah untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Mengangkat derajat manusia. Apalagi kalau pilihan tersebut adalah pilihan yang tidak menyenangkan, kayak musibah, sakit. Ya, ada orang ditimpa musibah, dia terus berdoa kepada Allah Ta'ala agar musibahnya dihilangkan, tapi Allah tidak mengangkat musibah tersebut. Disebutkan oleh Nabi SAW,
Tidaklah seseorang yang ditimpa satu musibah dan Allah tidak mengangkat musibah tersebut padahal dia sudah berdoa, terus berdoa, tapi Allah tidak mengangkat musibah tersebut sampai dia meninggal. Dan dia bertemu dengan Allah Ta'ala dalam kondisi tidak memiliki dosa. Dosanya digugurkan disebabkan karena musibah-musibah tadi. Musibah-musibah yang ditimpakan kepadanya. Ya, seperti contoh musibah yang menimpa saudara kita sekarang. Ya. Hikmahnya banyak. Ya. Hikmahnya banyak. Mereka bisa bersabar, mereka bisa melatih keimanan, ketakwaan, mereka bisa melatih pasrah, bahkan mereka bisa introspeksi diri, bisa jadi hal tersebut ya karena ulah tangan mereka. Dan pasti keburukan yang terjadi di atas muka bumi ini atau yang menimpa diri kita itu merupakan bagian daripada keburukan kita. Ya. Nah, saya kelewatan tentang takdir tadi, ada 4 ya, baru 2 sudah saya sebutkan. Yang ketiga itu adalah al-masyiah, ada kehendak. Ya, ada kehendak. Manusia punya kehendak, tapi kehendak manusia di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-kitabah, yaitu pencatatan, penulisan. Allah telah menulis semuanya. Jadi ada 4, penciptaan, ilmu, kehendak, dan al-kitabah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya mencatat segala hal yang terjadi di atas muka bumi sampai sak detil-detilnya. Dan itu yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-22 sampai 23. Ya. Nah, di dalam ayat tersebut juga menjelaskan tentang pilihan Allah Ta'ala yang terbaik. Ketika Allah mengatakan apa yang menimpa kalian di bumi ataupun yang menimpa pada individu, semua itu telah dicatat oleh Allah Ta'ala. Dan itu semuanya perkara yang sangat mudah. Setelah itu Allah katakan likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian jangan terlalu bersedih atas apa yang kalian rasakan atau yang luput dari kalian, dan kalian jangan terlalu bahagia kalau kalian mendapatkan sesuatu, karena semua itu merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pilihan Allah. Ketika Allah tidak kasih kita, ya udah enggak usah terlalu bersedih. Berarti bagi kita itu tidak baik. Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Kalau Allah kasih, memang itulah yang terbaik. Ya, maka Allah kasih hal tersebut kepada kita. Tapi jangan kita terlalu euforia, apalagi sampai menyombongkan diri. Karena Allah tidak suka kepada hamba-hambanya yang suka menyombongkan dirinya. Kemudian yang ketiga, hikmah dari meyakini pilihan Allah Ta'ala yang terbaik itu, Allah ingin mengajarkan tentang arti kesabaran dan ikhlas. Ya. Mengajarkan arti dari kesabaran dan ikhlas di dalam setiap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam menerima takdir dan sabar di dalam menghadapinya. Jadi untuk menguji sejauh mana kesabaran kita. Apakah sudah sampai pada level yang Allah inginkan atau tidak. Ya. Kadang banyak di antara kita itu mengatakan saya ini orang yang sabar, tapi ketika diberikan ujian tidak bisa sabar. Ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat sejauh mana kita telah bersabar atas ujian yang Allah berikan. Sejauh mana kita bisa ridho atas apa yang Allah pilihkan untuk kita. Itu bisa menjadi barometer kita di dalam mengukur semua itu. Apakah kita sudah sampai pada tingkat kesabaran dan keikhlasan yang diinginkan. Kalau belum, kita terus tingkatkan. Ya. Lihat ketika Allah Ta'ala menetapkan kepada para sahabat untuk berhijrah, meninggalkan Mekah, kampung halaman mereka, meninggalkan seluruh harta mereka, untuk melihat siapa di antara para sahabat itu yang dia beragama karena Allah dan dia itu beragama bukan karena Allah Ta'ala.
Makanya kan Nabi SAW ketika menyebutkan tentang hadis ikhlas, beliau memberikan contoh masalah hijrah. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang dia berhijrah karena urusan dunia atau karena dia hanya sekedar ingin mengikuti wanita yang dia cintai untuk dinikahi, maka dia berhijrah untuk semua itu dan dia akan dapatkan, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan dari hijrah. Sudah ada atau belum ini? Sudah ya? Oh ya, ada dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara hikmah dari kita meyakini pilihan Allah yang terbaik, kita menumbuhkan rasa syukur. Menumbuhkan rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan. Ya. Dan itu kita bisa lihat dengan kondisi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Nabi SAW menyuruh kita dengan mengatakan, undur ilaman asfala minkum wa la tanduru ilaman huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada yang di bawah, jangan kepada yang di atas, supaya kalian lebih menghargai atas apa yang Allah takdirkan dan pilihkan untuk kalian. Nah, terkadang ada orang dia berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepada dia contoh nih. Dia dalam kerjanya mungkin dia ingin dapat posisi yang lebih baik, tapi Allah tidak kabulkan. Syukuri saja. Ya, syukuri atas apa yang kemudian Allah sedang berikan kepada kita hari ini. Dan lihatlah, kenapa Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan dari jabatan itu. Mungkin kalau kita naik jabatan, yang kebiasaan kita pada jabatan sekarang itu pergi ngaji, sholat berjamaah ke masjid segala macam, ya, itu akan hilang, maka Allah tidak kasih. Maka tetap Allah berikan kepada kita posisi yang sekarang. Ya, posisi yang sekarang dengan
sebuah konsekuensinya, yaitu tadi ternyata Allah masih menjaga kita untuk bisa terus tetap ngaji ke masjid. Dan ini satu nikmat yang luar biasa. Karena bisa jadi kalau naik jabatan mungkin kita tidak akan lagi ikut pengajian, kita akan sibuk dengan A, B, C, D. Ya. Banyak hikmah. Ya. Maka syukuri apa yang kita miliki sekarang ini. Ya, kita bersyukur kondisi kita, apa yang telah Allah pilihkan. Tapi bukan berarti kita tidak mengambil sebab. Tetap kita harus mengambil sebab-sebab yang disyariatkan, ya, sebab-sebab syariah, sebab-sebab yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu tetap harus dilakukan. Namun hasil akhir itu yang kita perlu serahkan kepada Allah, kita yakini apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang Allah pilihkan untuk kita, itu semuanya pasti baik. Tapi terkadang banyak orang suka berpikir seperti ini, jemaah. Berarti usaha saya selama ini sia-sia. Gak ada usaha yang sia-sia itu. Banyak orang berpikir usahanya sia-sia. Gak ada usaha sia-sia. Karena ketika kita menempuh usaha tersebut, itu sudah merupakan bagian daripada perjalanan yang telah Allah takdirkan. Maka tidak ada yang sia-sia. Jangan pernah menyesali, ya. Jangan pernah menyesali apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan kepada kita. Ya, jangan pernah menyesali apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan apa yang telah Allah berikan kepada kita dari usaha. Ya, jangan pernah kita sesali. Karena semua itu pasti baik. Yang terakhir, kata para ulama, terkadang pelajaran yang kita akan rasakan dari pilihan Allah Ta'ala itu datang setelah kita melewati banyak sekali, ya, kondisi, banyak sekali perjalanan, baru setelah itu kita akan merasakan manfaatnya. Ya, setelah kita melewati berbagai macam kondisi, berbagai macam keadaan, terkadang baru kita rasakan manfaatnya itu pada waktu yang sudah lumayan jauh dari kondisi kita saat kita meminta akan sesuatu yang kita inginkan tersebut. Ya, misalkan nih, ada orang hari ini kena musibah, atau hari ini kita berdoa A, tapi Allah tidak berikan. Kadang-kadang nanti pelajaran itu 2 bulan kemudian baru kita sadar, oh iya ya, oh ini hikmahnya kenapa Allah tidak melakukan ini, kenapa Allah tidak begini, kenapa Allah tidak seperti ini kepada saya. Kadang-kadang pelajaran itu muncul setelah berlalu waktu yang cukup lama. Baru kemudian kita akan merasakan manfaat dari hal tersebut. Jadi intinya, jangan pernah kita ragu dengan setiap pilihan Allah, karena pilihan Allah itu pasti baik. Tidak ada pilihan Allah Ta'ala yang tidak baik. Semua pilihan Allah Ta'ala itu baik. Dan sikap seorang mukmin, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi dalam sabdanya, kalau dapat kebaikan ya bersyukur, kalau dapat hal yang tidak kita senangi maka bersabar. Hanya 2 itu, antara syukur dengan sabar, 2 hal yang akan selalu berjalan bersama-sama di dalam kehidupan kita sampai kita meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita ambil pada kesempatan ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, insyaallah kita akan bertemu pada setiap Ahad ketiga, ya. Ahad pekan ketiga ba'da maghrib. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.